Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya GPT Praji Mantoro. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kasih cinta Tuhan dalam hidup kita. Kalau satu minggu ini sudah Tuhan jaga kehidupan kita, kita mau mengucap syukur buat kasih Tuhan yang besar. Kita mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang begitu berkuasa. Kami berterima
pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah kami Yesus, kami membawa pujian hati kami bagi Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan hidup kami. Dan kasih-Mu tetap dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah yang mau kami lakukan bukan semata-mata ibadah secara rutinitas belaka, tapi kami rindu Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami perubahan hati, sehingga kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi dengan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya nanti, biarlah Roh-Mu Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus dan mulia. Setiap kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Surga. Haleluya. Kita mau katakan bahwa meskipun musuh di depan kita, setiap tantangan, rintangan, iblis yang menghadang, kita mau tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya.
persembahan kita. Sebelum kita akan berdoa, saya mohon untuk Ibu Daryono pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Tuhan, saat hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami setiap hati yang datang yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh tertanam, tumbuh dan menjadi berkat untuk kami semua yang rindu akan Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan hamba-Mu, urapi supaya Tuhan yang akan berkuasa atas firman-Mu untuk yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kita menerima firman kebenaran pagi hari ini, kita siapkan hati Bapak Ibu untuk ditaburi benih firman Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah serial ya bulan depan ya, karena memang pertemuan saya dengan saudara cuma satu kali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu saudara masih ingat dengan apa yang pernah saya sampaikan bulan yang lalu ya. Jadi Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita tidak kandas di tengah jalan ya. Tuhan memberikan kepada kita satu contoh, dan salah satu contoh yang Tuhan berikan adalah bangsa Israel ya. Kita mesti belajar dari perjalanan bangsa Israel ya, dari Mesir ke Kanaan. Ini merupakan satu kiasan atau satu bayangan perjalanan hidup kita menuju kepada janji Tuhan ya, kepada Kanaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Kanaan yang surgawi. Mari kita buka dalam kitab 1 Korintus. Saya minta tolong yang tugas membacakan kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Ini adalah ayat bacaan bulan yang lalu, tetapi nanti penyampainya berbeda ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 11, minta tolong dibacakan. 1 Korintus 10 ayat 1 mulai. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus. Dalam perjalanan misinya yang kedua, ya Paulus berkeliling gitu ya. Nah, ini sampailah ya di Korintus ya. Dan dari semua perjalanan Paulus ya, yang paling lama tinggal adalah di tempat Korintus ini. Ya, jadi Paulus paling lama tinggal di Korintus. Ya, jadi akhirnya dia bersama dengan Priscilla, dengan Aquila, dia mendirikan satu jemaat di Korintus. Ya, sampai 1,5 tahun kurang lebih begitu ceritanya. Ya, namun demikian setelah Paulus ini pergi ya melanjutkan perjalanannya ya, kemudian terjadi masalah-masalah yang ada di jemaat di Korintus ini. Ada banyak masalah yang muncul di situ. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 6 itu bicara tentang masalah-masalah yang terjadi. Bapak Ibu kalau baca nanti pasal 1 itu terjadi perselisihan. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, begitu ya. Jadi ada perselisihan di situ, ada perpecahan, ancaman perpecahan. Ada juga di situ masalah tentang masalah moral. Nah, rupanya ya di ayat 2, di pasal 2 nanti disebutkan ada masalah moral terjadi, ada perzinaan di situ, ya disebutkan di situ, ya menjadi orang yang moralnya rendah. Ada orang yang hidup bersama dengan istri ayahnya, itu di pasal 2. Jadi ada banyak masalah yang terjadi meskipun dia jemaat Kristus, dia orang Kristen, orang-orang yang percaya, namun rupanya ada masalah moral, ada kebejatan di situ. Kemudian ada lagi di situ ada kuil-kuil penyembahan berhala, maka tidak heran kalau orang Kristen di Korintus juga ikut arus. Ternyata ya kuil ini menjadi pusat satu pusat kegiatan. Apapun kegiatannya pasti pusatnya di kuil berhala ini. Maka orang Kristen pun juga ikut di situ. Ikut ada penyembahan berhala. Bahkan juga ada pertentangan bolehkah makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak gitu ya. Nanti itu di pasal 1 sampai dengan 6. Banyak masalah dan saya berharap ya di tempat kita tidak terjadi masalah yang demikian. Amin. Ya. Jemaat Korintus yang didirikan oleh Paulus saja banyak masalah. Orang-orang Kristen banyak menghadapi persoalan. Ya, ada persoalan moral, ada persoalan perselisihan. Nah, kita berharap di tempat kita tidak terjadi masalah-masalah yang sedemikian parah. Amin. Jadi itu latar belakangnya. Maka kenapa surat ini ditulis mulai pasal 7 sampai dengan pasal 16 itu jawaban. Ya, karena Paulus yang pada saat itu ada di Efesus, dia mendengar, oh jemaat yang di Korintus kok begitu kelakuannya. Maka dia tulis surat 1 Korintus ini ya dialamatkan kepada jemaat di Korintus, jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan, atas setiap persoalan, atas setiap masalah yang terjadi di situ. Nah, rupanya orang-orang Korintus ini meskipun dia sudah percaya Yesus, tetapi dia masih kental dengan perbuatan dosa. Ada hal-hal lain yang dilakukan dan itu jahat di mata Tuhan. Maka di pasal 6 berkata semuanya ini menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, terhadap ini Paulus ya, karena kelakuannya jemaat di Korintus, Paulus memberikan satu teguran, memberikan satu peringatan, dan itu dibandingkan dengan peristiwa pada waktu Israel keluar dari Mesir. Kalau kita baca tadi ya di dalam 1 Korintus tadi ya, orang Israel, bangsa Israel ini ketika keluar dari Mesir ya melewati laut, dan disebutkan di situ dibaptis dalam awan dan laut. Ya, jadi perjanjian lama itu adalah bayangan. Realnya
yang menjadi kenyataannya di perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu satu bayangan saja. Kristus belum ada di perjanjian lama, tapi ada bayangannya di situ. Ada kiasannya di situ. Ya, ketika bangsa Israel melewati laut, ini lambang daripada baptisan. Jadi bangsa Israel ya masuk di dalam laut itu, ya berjalan di dalam tanah kering, itu adalah baptisan. Maka disebutkan dibaptis dalam awan dan laut. Kemudian di pasal yang keempat, di ayat yang keempat tadi, 1 Korintus 10 tadi ayat 4 berkata mereka menerima makanan dan minuman rohani yang sama dari batu karang yang mengikuti mereka. Nah, rupanya ya ketika ada kekeringan, ketika ada dia kehausan, ada batu karang, ada air yang keluar dari batu karang. Mereka minum dari batu karang ini. Minuman rohani yang sama. Dan ini lambang dari perjamuan kudus. Ya, jadi orang-orang Korintus sebenarnya kalau kita baca tadi nanti di ayat yang kelima ya, ayat keberapa ya itu? Ayat 16. Coba ayat 16 itu kan ada perkataan tentang bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh itu, ada perkataan begitu. Jadi artinya jemaat Korintus itu mereka sudah dibaptis. Percaya Tuhan, dibaptis, dan dia juga melakukan sakramen perjamuan. Tetapi rupanya kehidupannya itu masih melakukan hal-hal yang jahat. Maka Paulus perlu memberikan satu peringatan. Sama seperti bangsa Israel yang sudah dibaptis lewat melalui awan dan laut dan juga minum minuman rohani dari batu karang rohani, tetapi akhirnya karena keras hati ya, karena melakukan kejahatan-kejahatan tidak masuk ke Kanaan. Demikian juga orang Korintus ini diperingatkan, meskipun kamu sudah dibaptis, meskipun kamu sudah melakukan perjamuan kudus, meskipun kamu hidup sebagai orang-orang percaya, kalau masih ada hal-hal yang jahat, nasibmu sama seperti orang Israel yang mati di padang gurun. Paulus mau berkata begitu. Ya tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga merupakan satu teguran buat kita. Ya, kita mungkin merasa aku sudah percaya Tuhan, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah dibaptis, aku sudah mengikuti segala perjamuan, sakramen perjamuan, ya ibadah aku ikut, ya perjamuan kudus ikut juga hadir di situ. Tetapi ini bukan merupakan jaminan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Kalau kita masih ada hal-hal yang jahat, kalau ada hal yang jahat yang masih kita lakukan, sama nasibnya, kita tidak sampai kepada janji-janji Tuhan. Ya, maka ini tugas kita semua ya, kita introspeksi diri, mari kita perbarui hidup kita. Mari perbaiki hidup kita dari sehari ke sehari. Makin hari makin baik. Amin. Makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sudah, kan percuma, kita sudah setia ibadah, kita sudah dibaptis, kita sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, dan ternyata kita tidak menikmati janji Tuhan. Nah, hal-hal yang jahat itu apa? Ya kalau kita baca tadi, hal-hal yang jahat itu adalah ada penyembahan berhala, ada percabulan, ya kemarin kita sudah bahas bulan lalu ya, berhala dan percabulan. Ini satu keterkaitan, poin 1 dan 2. Dan hari ini kita mau belajar ya tentang mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Poin yang ketiga dan keempat. Tetapi saya akan gabung supaya cepat saja ya Bapak Ibu, karena kalau diterangkan satu-satu nanti terlalu lama. Jadi poin 3, 4 saya akan gabung ya, supaya kita ngerti maknanya, apa yang harus kita kerjakan ya, supaya nasib kita tidak sama seperti orang-orang Korintus, atau nasib kita tidak sama seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini. Ayat yang ke-9,
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Selanjutnya yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi rupanya dua hal ini, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut, itu akibatnya sama. Apa? Kematian. Binasa. Dua hal ini mengakibatkan sesuatu yang sama, ada kebinasaan di situ. Bagaimana bisa Pak kita manusia mencobai Tuhan? Ya, mencobai itu sebenarnya dalam terjemahan aslinya adalah memperdaya, meragukan. Kita meragukan Tuhan, kita memperdaya Tuhan kita, atau mungkin kita menipu, gitu ya. Itu mencobai. Nah, rupanya perjalanan panjang kehidupan kita dalam mengikut Tuhan ini kadang-kadang dibawa pada situasi yang sulit, pada situasi yang meletihkan. Ya, sama seperti bangsa Israel, ya, mereka di padang gurun itu kan situasi sulit. Ya, tidak ada makanan, tidak ada kadang-kadang mesti kehausan. Situasi-situasi sulit harus kita alami. Dan ini merupakan satu ujian. Apakah kita setia sama Tuhan atau justru kita mencobai Tuhan, meragukan Tuhan dan memperdaya Tuhan. Nah, peristiwanya sebenarnya terjadi pada kitab Bilangan pasal 21. Yang Paulus catat itu sebenarnya terjadi di Bilangan 21. Ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antar bangsa itu yang memagut mereka, sehingga mereka banyak dari orang Israel yang mati. Ya, dari pengalaman ini, ya bertolak dari pengalaman ini, maka Paulus memberikan satu teguran buat orang Korintus dan juga buat kita. Jangan sampai kita itu terperangkap dalam satu situasi, dalam satu kesalahan yang sama yang sudah diperbuat oleh mereka. Maka kita perlu belajar dari peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Apa yang dikatakan di sini sebenarnya cuman orang Israel cuma ingin memuaskan keinginannya. Maka bagaimana kita bisa mencobai Tuhan? Yang pertama melalui perkataan kita, melalui ucapan kita. Mereka berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Satu perkataan yang memberikan satu ucapan cemoohan kepada Tuhan atas keadaan sulit yang terjadi. Mencemooh Tuhan. Katanya Tuhan baik, tetapi kok begini, gitu ya. Kenapa Tuhan, hidupku kok begini, gitu ya. Satu perkataan yang mencemooh Tuhan atas sesuatu yang sulit yang terjadi atas hidup kita. Sama seperti bangsa Israel. Akan makanan hambar ini aku sudah muak Tuhan. Di sini tidak ada air, tidak ada roti, gitu ya. Maka di ayat tadi, ayat yang ke-10 tadi, 1 Korintus tadi berkata jangan kamu bersungut-sungut. Nah, rupanya dari perkataan kita, ya, apa yang keluar dari mulut kita ini menjadikan kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Dan konsekuensinya harus mengalami kebinasaan dari perkataan kita. Maka kita hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau mengalami situasi yang sulit, ya jangan dululah kita menyalahkan Tuhan. Amin.
Bersungut-sungut ini kan sifat manusia ya, manusiawi begitu ya. Kalau kita mengalami sesuatu kemudian timbul persungutan, timbul keluhan, ya, ucapan-ucapan yang mencemooh Tuhan atas situasi yang terjadi. Siapa yang tidak pernah bersungut-sungut? Nah, saya rasa kalau mengalami sulit biasanya yang terjadi begitu. Ketika satu keadaan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yang terjadi biasanya persungutan. Betul? Kita mengharapkan sesuatu, pengen mencapai sesuatu, ternyata kenyataannya beda. Kemudian baru kita ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Ini yang terjadi. Bangsa Israel pun juga mengalami begitu. Bangsa Israel menerima janji, kamu akan kubawa keluar dan aku bawa kamu ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi belum sampai ke sana, ya baru di tengah jalan, ya ketika mengalami sesuatu, kekeringan di situ, ada kehausan di situ, tidak ada makanan di situ. Padahal Tuhan pasti tolong, tetapi yang terjadi apa? Dia bersungut-sungut, ngomel sama Tuhan. Kalau kita mau telusuri, kita mau belajar ya, kita mau renungkan mujizat apa yang tidak terjadi atas bangsa Israel. Ketika di Mesir ya ada 10 tulah, bangsa Israel ini diluputkan, dibuat berbeda dengan bangsa lain. Ketika dihadapkan dengan laut, sementara di belakang ada musuh mengejar, Tuhan sudah kerjakan, dibukalah laut itu, berjalan di tanah yang kering. Nanti sampai di seberang, ya ndak ada minuman, ndak ada air di situ. Tuhan bisa pakai batu ya untuk mengeluarkan air. Tuhan kasih mana, Tuhan kasih makanan daging kirim burung. Apa yang kurang sebenarnya? Peristiwa itu apakah tidak cukup buat bangsa Israel untuk bisa mengucap syukur? Tetapi kenyataannya yang ada adalah mencemooh Tuhan. Akan makanan hambar ini aku sudah muak. Ini kan satu perkataan sebenarnya yang menuruti hawa nafsu saja. Cuman masalah selera kan gitu ya. Kalau masalah makan dikasih makan, cuman seleranya mungkin beda gitu ya. Akhirnya terjadi sungut-sungut, cemooh kepada Tuhan melalui perkataannya. Dan ini adalah satu bentuk kita mencobai Tuhan, meragukan Tuhan. Kalau sudah terjadi dari mulut kita keluar satu persungutan, sesuatu yang mencemooh Tuhan, merendahkan Tuhan, nah ini sedang mencobai Tuhan, meragukan Tuhan. Maka mari kita lihat hidup kita sehari-hari, kalau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, apa yang keluar dari mulut kita. Mari kita belajar untuk tetap meresponi dengan baik. Amin. Jangan sampai sungut-sungut, jangan sampai mencemooh Tuhan. Jadi kita mencobai Tuhan ketika kita, perkataan kita itu mencemooh Tuhan melalui perkataan kita. Apalagi sengaja menceburkan diri pada masalah. Jadi tindakan dari diri kita yang sengaja masuk dalam persoalan dan sekaligus berharap kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Ini mencobai. Dengan sengaja kita masuk di dalamnya dan berharap Tuhan nanti pasti yang selesaikan, begitu ya. Ibarat orang nyebrang enggak tengok-tengok. Mau nyebrang di jalan besar enggak tengok-tengok, nyebrang aja, pasti nanti Tuhan jagai, ada malaikat yang menjagai, ketabrak, gitu ya. Itu dengan sengaja. Waktu corona apa? Harus pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya ya. Kita mesti ikuti itu ya.
Nah, kalau kita langgar itu kena corona, jangan salahkan Tuhan, karena kita sengaja. Tuhan kan pelindungku, Tuhan kan penjaga Israel gitu ya. Ya, tidak ada corona yang mempan, mungkin gitu ya iman kita. Ya, tetapi mari kita belajar punya hikmat dalam bertindak. Amin. Punya hikmat dalam bertindak. Ada langkah iman, tetapi ada langkah yang itu cuma berdasarkan keangkuhan. Ada langkah iman, tetapi ada juga langkah kebodohan. Ada langkah iman, tetapi cuma ada juga langkah nekat. Dan bedakan iman dengan nekat. Bedakan iman dengan kebodohan. Saya dulu punya pegawai ketika masih di Jawa Timur. Dia pegawai jaga gudang gitu ya. Tahun 2018-19 mungkin. Dia jaga gudang, waktu itu dia 1 bulan itu 800.000. Ya karena pergaulan anak muda ya, dia kemudian pengen punya motor yang tidak kalah sama teman-temannya. Akhirnya dia mulai angsur, mulai kredit motor yang menurut dia ini tidak kalah sama temannya, yang wah gitu ya sama teman-temannya. Kemudian tak tanya, kamu itu beli diangsur atau bagaimana? Angsur Pak. Berapa tahun? 3 tahun apa 4 tahun begitu ya. Terus cicilannya berapa? 600.000 Pak. Waduh, saya mulai, ini gajinya 800, nyicilnya 600. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa masuk akal enggak ini? Gajinya 1 bulan 800.000, nyicil untuk angsuran motor 600.000, sisa 200. Anak muda 200 ini kira-kira cukup enggak? Ya. Nah, paling seminggu katanya. Iya tak? Ini bukan iman tapi nekat. Ini sengaja mencempurkan diri pada masalah. Sengaja cari masalah kan gitu ya. Ya, jadi saya tidak melarang Bapak Ibu mungkin punya harapan sesuatu yang besar, tidak melarang, tetapi mari kita berhikmat. Amin. Jangan nanti kalau kita kena masalah dengan ini akhirnya Tuhan tolong aku menghadapi pencobaan. Itu bukan pencobaan, itu karepmu dewe kan gitu ya. Kan gitu. Itu karena kamu sak karepmu dewe kan gitu. Akhirnya yang pegawai saya orang gudang ini macet, tidak bisa bayar, motornya ditarik, ya. Kemudian dia kan dealernya kan konsultasi dengan saya, bagian dealer, Pak ini anak ini gimana, belum bayar sekian bulan. Wah itu sudah keluar, saya bilang, sudah tidak di sini karena kabur kan, tidak bisa bayar, motornya diambil. Jadi kalau mengalami seperti itu bukan karena Tuhan mengizinkan, karena kita yang tidak punya hikmat, yang kita sengaja menceburkan diri kepada masalah. Masalah kesehatan, kita sudah tahu mungkin tensinya ya agak-agak tinggi lah gitu ya. Tensinya mungkin tidak normal, agak-agak tinggi, tapi pola makannya enggak dijaga. Ya, pola makannya enggak dijaga. Ya kambing lah, ya B2 lah masuk di situ ya. Ya guguk lah masuk. Nanti begitu sudah kepal gini, Tuhan tolong gitu ya. Tuhan cuma salahmu dewe. Kalau sudah tahu begitu dijaga. Maka Bapak Ibu
yang suka konsumsi mungkin kolesterol tinggi ini bukan melarang, tetapi dijaga. Amin. Saya juga kadang-kadang juga konsumsi, ya saya juga makan kadang-kadang, tetapi kan itu bukan sebuah gaya hidup yang harus. Saya punya teman pendeta, dia tensinya sudah tinggi, memang dia punya bawaan tensi tinggi. Kan kalau pendeta itu kalau pertemuan tidak pasti ada yang namanya hidangan, itu ada daging B2-nya, ada daging anjingnya gitu ya. Wah, enggak bisa jaga mulutnya, enggak bisa taruh pisau di lehernya, makan aja. Habis itu dia pegang gelas, sampai di rumah pegang gelas jatuh, stroke. Mati juga akhirnya kan gitu, mati stroke. Ini bukan karena Tuhan tidak mau tolong, sudah tahu begitu tapi mencobai. Sengaja cari masalah. Ya. Jadi hati-hati, ya, jangan kita mencemburkan diri dalam persoalan, dan kemudian kita punya iman pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sembuhkan gitu ya. Ya kalau Tuhan mau ya puji Tuhan. Lah kalau Tuhan tidak mau, Tuhan bilang salahmu dewe gitu. Nah, ya kan? Kita mesti bayar harganya kan. Apalagi sengaja membiarkan diri dicobai. Manusia itu punya kelemahan. Tindakan dari diri kita yang sengaja masuk dalam situasi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sengaja ya membuat kita bisa jatuh dalam dosa dan berpikir Tuhan nanti pasti tolong gitu loh. Sama dengan yang tadi ya. Tapi ini lebih parah. Maka kita mesti ingat kisahnya Yusuf sama istrinya Potifar. Ya. Yusuf ini dia punya keteguhan hati, dia tidak membiarkan dirinya dicobai. Maka tindakannya dia lari. Ya ketika istri Potifar ini setiap hari merengek-rengek, setiap hari menggoda, dia lari. Larinya mendekat atau menjauh? Ya kalau Yusuf menjauh, tapi kalau kita semua belum tentu kan gitu ya. Maka jangan berpandangan kita ini kuat. Setiap kita itu punya kelemahan, jangan merasa diri kita hebat. Kalau sudah tahu itu memang kelemahan kita di situ, ya jangan mancing-mancing. Nanti kalau ada umpannya, ya kepancing tenan kan gitu ya. Kita sudah tahu lemah tentang keuangan gitu ya misalnya. Nah kita coba-coba tentang keuangan, ya akhirnya kan jatuh juga. Kita sudah tahu kelemahan kita. Kalau laki-laki mungkin masalah perempuan, mancing-mancing di situlah. Kalau ada umpannya ya kepancing, katut gitu ya. Tidak ada yang kuat. Ada satu kisah waktu saya di Surabaya, seorang pendeta, saya beranggapan pendeta ini luar biasa ya, karena dia pelayanannya di anak-anak muda begitu, dan saya melihat juga memang buahnya juga ada ya, banyak orang juga dimenangkan. Dan Bapak Ibu tahu pelayanannya itu di diskotik-diskotik, di klub-klub malam gitu ya. Maka dia badan tatoan begitu ya, dia ya kehidupan yang begitu itu mungkin ketika kita lihat biasa gitu ya menurut hamba Tuhan ini. Dan saya salut dengan pelayanan yang begini. Kalau saya belum tentu bisa. Coba di diskotik, godaannya besar loh ya. Godaan apa? Godaan masalah apa?
godaan masalah perempuan, godaan masalah minuman keras, masalah obat-obatan terlarang. Tetapi rupanya setelah berjalannya waktu, kemudian pendeta ini cerai sama istrinya, punya istri yang lain. Waduh, ini berarti ya pandangan saya salah. Saya dulu beranggapan ini pendeta luar biasa, hebat, luar biasa, kuat ini. Tapi ternyata setelah sekarang saya lihat, wah, podo ae ternyata gitu ya. Jadi jangan beranggapan pendeta kuat. Kalau kita sengaja di situ, karena sementara kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau sudah ada umpan, ya masuklah. Akhirnya sekarang cerai dengan istri yang dulu. Sudah punya anak, sudah besar anaknya. Cerai sekarang dengan istri yang baru. Dan ini enggak jadi berkat, Bapak Ibu. Akhirnya kan orang-orang ngomong, pendeta, kan gitu kan. Ini kita bukan bicara pendeta aja begitu, apalagi yang kita, kan gitu kan. Maka jangan kita membiarkan diri kita dicobai. Amin. Kalau kita sudah tahu itu membuat kita lemah, membuat kita bisa jatuh dalam dosa, segera lari. Sama seperti Yusuf itu, lari keluar, jauhi tempat itu. Jangan malah mendekat, ya, mancing-mancing itu namanya, ya. Ini mencobai. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang sempurna kita. Apalagi kita mencobai Tuhan, yang terjadi seringkali kita menuntut bukti sama Tuhan. Dalam Markus pasal 8:11 itu, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia dengan meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Kalau engkau memang Yesus anak Allah, ya aku minta tanda dong dari surga. Tandanya apa gitu loh. Sama seperti iblis itu atau mencobai Tuhan kan. Kalau engkau anak Allah, buatlah roti batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, kan gitu. Menuntut bukti. Seberapa sering kita pun kadang-kadang begitu. Tuhan, kalau memang engkau Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan sakitku. Ya. Kalau engkau Tuhan, tolong Tuhan, supaya usahaku ini bisa lancar, supaya dijauhkan dari kebangkrutan gitu ya. Jangan kita memberikan satu kondisi kepada Tuhan. Kalau engkau Tuhan maka begini, kalau engkau Tuhan maka harusnya begitu. Itu kan memberikan satu kondisi buat Tuhan. Yesus itu tidak perlu membuktikan dirinya kepada kita. Ya meskipun dia tidak jawab doa kita pun dia tetap Tuhan kok. Amin. Dan tidak harus sebenarnya. Kalau Tuhan jawab ya puji Tuhan kan. Kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa. Suka-sukanya Tuhan dong kan gitu. Kalau Tuhan memang izinkan kita mengalami penderitaan ya suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu keadaan sulit ya suka-sukanya Tuhan. Terserah kan gitu ya. Itu artinya kita tidak boleh memberikan satu kondisi buat Tuhan. Kalau memang engkau Tuhan maka begini. Kalau memang engkau Tuhan harusnya begitu. Ini nuntut bukti. Nah, kepercayaan kepada Tuhan itu tidak berarti harus mendapatkan apa yang kita doakan. Tidak harus. Itu mesti kita pahami supaya kita tidak kecewa sama Tuhan. Tidak harus kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Iman kita itu tidak harus dibuktikan dengan doa yang dikabulkan.
Tidak harus dibuktikan dengan penyakit yang disembuhkan. Tidak harus dibuktikan orang miskin kemudian diubah Tuhan jadi kaya. Tidak harus. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu untuk memproses hidup kita makin baik. Amin. Kadang Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan penderitaan, itu membuat kita baik. Karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh memberikan kondisi buat Tuhan. Ya terserah Tuhan, mau-maunya Tuhan. Poin yang penting yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tanamkan ya, adalah kasih kita itu kepada Tuhan. Penundukan diri kita itu kepada Tuhan. Kepatuhan kita itu kepada Tuhan, itu poinnya. Jadi bukan aku minta ini, aku minta itu. Bapak Ibu ingat kisahnya Lazarus dan orang yang kaya. Orang yang kaya ini apa-apa ada, semuanya cukup ya, bahkan Lazarus harus makan dari sisa-sisa, dari remah-remah ya, nunggu sisanya dari orang kaya ini sampai dia penyakitan, anjing-anjing menjilati gitu ya penyakitnya. Tetapi akhir hidupnya bagaimana? Orang kaya ini masuk ke neraka dan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Lazarus yang menderita, Lazarus yang miskin sepanjang hidupnya, tetapi dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan. Ini poin yang penting. Jadi bukan perkara kita dijawab doanya, bukan perkara aku mau begini Tuhan saya, bukan itu. Tetapi yang penting adalah aku mengasihi Tuhan sepanjang hidupku, apapun kondisinya. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap tunduk sama Tuhan, aku tetap taat sama Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Amin. Kalau kita sudah nuntut bukti, kita sudah pengen menuruti hawa nafsu kita dengan perkataan kita, sengaja mencebur, akhirnya kita bisa jadi begini, jadi orang yang memberontak sama Tuhan. Mazmur 78:58, tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Tidak mau percaya lagi Tuhan, tidak mau percaya lagi firman-Nya, tidak mau tunduk lagi firman-Nya, tidak mau taat lagi firman-Nya ya. Karena kita pengennya itu Tuhan itu seperti mau kita, maka kita tidak ada penundukan diri, akhirnya memberontak sama Tuhan ya. Wis gak Tuhan-Tuhanan wis gak ibadah-ibadah meneh, wis gak gereja-gereja lah, gak perlu ya, jadi orang yang keras hati. Maka kita mesti hati-hati ya, kalau itu dibiarkan ya, kondisi-kondisi yang seperti itu dibiarkan dan kita menjalaninya ya, maka akibatnya ada konsekuensi yang harus kita terima. Bilangan 21:6 tadi, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati ya. Dosa akibat ketidaktaatan harus dibayar dengan hukuman, dengan kematian. Kalau kita meskipun kita sudah setia ibadah ya, datang ibadah, kita sudah ikuti perjamuan kudus, kita sudah dibaptis, sementara kita tetap aktif melakukan dosa tadi ya, tetap melakukan kejahatan-kejahatan tadi ya, hukumannya tetap dosa, tetap kematian. Maka bangsa Israel diserahkan kepada ular tedung. Nanti kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ular itu adalah ular tua, itu iblis, diserahkan kepada iblis. Mati, binasa, kita tidak bisa menikmati janji Tuhan di surga. Nah, jalan keluarnya hanya berobat.
Jalan keluarnya hanya bertobat. Berbalik dari dosa, percaya kembali kepada Allah. Di dalam Bilangan 21 ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel mulai mengeluarkan perkataan mencemooh Tuhan, aku makanan hamba ini sudah muak. Ya, di seluruhnya ular-ular terdung itu membunuh mereka. Tetapi ada jalan keluarnya. Ya. Ketika memandang ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang, Musa kemudian membuat ular tembaga itu. Maka setiap orang yang memandang ular tembaga itu diluputkan dari kematian. Pertobatan bangsa Israel diterima Tuhan ketika mereka memandang ular tembaga yang ditinggikan itu. Demikian juga hidup kita. Anugerah keselamatan yang dari Allah itu, ya, kita terima melalui Yesus. Amin. Sama seperti orang Israel harus memandang kepada ular tembaga, hidup kita juga akan diselamatkan ketika kita memandang kepada Kristus yang disalib itu. Maka bertobat, itu jalan keluarnya. Pandang kembali Yesus, kembali kepada jalannya Yesus, tunduk kembali kepada Tuhan. Amin. Kristus sudah ditinggikan di kayu salib, ya, supaya setiap orang yang memandang kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, ya, jangan kita mencobai Tuhan. Karena mencobai Tuhan itu sifatnya iblis. Ya, iblis itu kan mencobai Tuhan, ya, waktu di padang gurun. Nah, kalau kita suka mencobai, artinya kita ada karakternya iblis di situ. Sifatnya iblis di situ. Ya, jangan mencobai Tuhan. Jangan ngomel-ngomel sama Tuhan, jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Punyalah hikmat ketika kita bertindak, ya, jangan asal kita bertindak, ya, asal menuruti keinginan. Bedakan iman dengan nekat, bedakan iman dengan keinginan. Jangan juga kita sengaja mancing-mancing dosa, ya, karena kita ini lemah, ya. Jangan sampai kita berikan kondisi buat Tuhan. Kalau engkau Tuhan, maka tolonglah aku. Kalau engkau Tuhan, maka sembuhkan sakit. Kalau engkau Tuhan, maka buat usahaku berhasil. Yaitu memberikan kondisi sama Tuhan, ya. Tetaplah jadi orang yang mengasihi Tuhan, apapun kondisinya. Apapun yang terjadi, tetap jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang tunduk sama Tuhan, ya. Mari kita jadikan Yesus itu yang terutama dalam hidup kita. Amin. Jangan ada yang lain. Yesus harus jadi yang utama. Kita akan akhiri renungan firman Tuhan siang hari ini. Saya akan mengakhiri dengan menyanyikan satu pujian yang terutama dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, mengingatkan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, sekali lagi haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami adalah Engkau. Yang terutama sepanjang kehidupan kami adalah Yesus. Dan saya mau belajar untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya. Apapun kondisi yang boleh terjadi hari-hari ini Tuhan, kami mau menjadikan Engkau yang terutama, menjadikan Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Kami tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Apapun maunya Tuhan, terjadilah atas kehidupan kami. Kerinduan kami hanya kami boleh mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Jauhkan dari kehidupan kami perkataan-perkataan yang mendukakan Tuhan, yang mencemooh Tuhan, yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mampukan kami punya hikmat supaya kami tidak jatuh ke dalam satu pencobaan karena kelakuan kami sendiri. Hikmat dari Tuhan menuntun langkah hidup kami, sehingga kami hati-hati di dalam kami berjalan mengiring Tuhan, sehingga pada saatnya kami sampai kepada janji-janji Tuhan, kepada Kanaan yang surgawi itu. Terpujilah namamu Tuhan. Buat pagi hari ini setiap kami sudah datang di hadapan Tuhan, menerima firman ini, meteraikan firman ini di hati kami, supaya hidup kami diubahkan Tuhan makin hari makin baik, dan kami semakin disempurnakan, makin serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini. Nanti hari Rabu ada ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian nanti Kamis ada komsel keluarga. Kamis ibadahnya kan siang toh, ya tetap ada komsel. Ya jadi memang hari Kamis itu kita ada ketempatan untuk wanita sukacita Wonogiri. Ya, bahkan Bapak Ibu, ibu-ibu kalau mau datang ya enggak apa-apa rasanya sih ya, boleh lah ya. Jemaat yang wanita kalau bisa datang ya bergabunglah kita nanti sama-sama di situ boleh ya. Jadi memang gereja di tempat ini dipakai lagi untuk ibadah kaum wanita itu nanti jam 10, jam 9 atau jam 10 ya, jam 10 kayaknya. Tetapi malamnya sore kita tetap ada komsel keluarga ya hari Kamis itu. Nanti di tempatnya siapa ya jatahnya setelah kemarin itu? Butarse siap? Butarse mana Butarse? Siap? Ya, di tempatnya Butarse ya. Ya di tempatnya Butarse jam 6:30 sampai dengan selesai hari Kamis. Hari Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silahkan diantar untuk kita bekali dengan
firman, ya supaya mereka menjadi anak takut Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti memberikan perhatian penuh kepada anak-anak kita, ya. Karena di luar negeri, ya, anak-anak ini sekarang ini ada pautnya penyembahan kepada setan. Jadi penyembah-penyembah setan, ya, yang menyembah kepada Lucifer ini sekarang di luar negeri sudah ada pautnya. Jadi bukan cuman paut Kristen, tetapi ada pautnya. Mereka mulai kecil diajak untuk berbakti kepada setan. Dan ini rupanya, ya, dia sangat gencar sekali untuk memberikan satu rohnya, spiritnya buat anak-anak supaya jadi pemberontak, tidak takut Tuhan. Jadi melalui buku-buku, melalui gambar-gambar, melalui bahkan kaos, ya, kaos-kaos yang dijual di supermarket, melalui souvenir-souvenir yang dijual di supermarket, itu dia mengajak supaya tidak usah Tuhan-Tuhanan, ya, berbaktinya kepada Lucifer. Jadi mesti kita hati-hati, ya, mumpung di Indonesia ini belum masuk ke sini, tapi mungkin ya tujuannya kan nanti kan seluruh dunia begitu, ya. Kita bekali anak-anak kita takut akan Tuhan, ngerti kebenaran, ya. Jadi Jumat jam 4 sore silakan anak-anak diantar ke sini. Hari Sabtu nanti ibadah youth jam 5:30 sampai dengan selesai. Silakan kaum muda remaja bisa bergabung untuk ada ibadah youth dan bertumbuh bersama. Ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai kita ada ibadah umum. Bapak Ibu silakan hadir kembali untuk kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan, bertumbuh bersama, ya, iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Silahkan ajak teman, rekan, saudara, kenalan, ya, untuk bisa bergabung berbakti. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah siang hari ini. Bapak Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami awal sampai pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati, pujian syukur kami sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga sudah menabur di ladang Tuhan. Kami juga sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini menjadikan kami kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu, kuasa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan setiap yang lemah tubuh. Yang sudah usia lanjut diberkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Yang punya persoalan dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, Tuhan Allah yang membuka jalan di hadapan kami, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang merindukan keturunan beri keturunan, yang merindukan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang merindukan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan yang terbaik. Itu doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ibadah siang hari ini. Tuhan berkati mereka juga yang sakit, Bapak Ibu Parto, Ibu Gini, Ibu Markamah, Mas Bran, siapapun yang hari-hari sedang sakit, Tuhan Kau jamah mereka dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk setiap umat-Mu. Bapak Surgawi, sebentar kami pulang dari tempat ini, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan setiap kami. Keluar masuk kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, rumah tangga setiap kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu, tengadahkan tangan-Mu, angkat wajah-Mu kepada surga, kepada Tuhan yang mulia, dan terimalah segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.